Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Al-azizil alim adada kulli harfin kutiba wa yuktabu abadal abidin wa dahrad dahirin radhiyallahu anni wa ankum an jami'il muslimin wa qala radhiyallahu anhu. Wa fi haditsin akhar, dan di dalam hadis yang lain, qala alaihi salam, berkata Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, awwalu ma yus'alul 'abdu yaumal qiyamati 'anin na'imi. Pertama, apa yang ditanya seorang hamba pada hari kiamat tentang nikmat, tentang kenikmatan. Alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir, kalla sawfa ta'lamun, summa kalla sawfa ta'lamun, kalla law ta'lamuna 'ilmal yaqin la tarawunnal jahim, summa la tarawunnaha 'ainal yaqin, summa la tus'alunna yawma idzin 'anin na'im. Summa la tus'alunna, kemudian sungguh akan ditanya, summalatus aluna yauma idzin, pada hari itu, tentang kenikmatan, tentang pemberian Allah Subhanahu wa taala. Ditanya kayaknya. Yuqalu alam nasihha jismaka, maka dikatakan, apakah kami tidak mensehatkan badanmu? Alam nurawwika bil ma'il baridi, apakah kami tidak memuaskan kamu dengan air yang dingin? Itu inti daripada kenikmatan tadi. Badan sehat bisa minum air yang dingin, artinya masih menikmati meminum air yang dingin. Itu adalah nikmat yang besar yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kenikmatan tersebut seperti sehat badan itu akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kamu diberikan kesehatan badan, apakah kamu gunakan untuk beribadah? Mungkin seperti itu pertanyaannya. Kamu disehatkan badan, apakah kamu gunakan untuk menuntut ilmu? Kamu disehatkan badan, apakah kamu gunakan untuk membantu orang dan lain sebagainya? Waruya, dan diriwayatkan, anna Syaikha Abul Hasani, diriwayatkan sesungguhnya Syekh Abul Hasan, kana ya'idzun nasa yauman, beliau Syekh Abul Hasan menasihati manusia pada suatu hari. Artinya apa? Berceramah, memberikan nasihat kepada orang. Wa qala fi wa'dhihi, dan beliau berkata di dalam nasihatnya, innallaha ta'ala yas'alul ibada yaumal qiyamati an asya'a, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala bertanya akan hamba-hamba pada hari kiamat tentang banyak perkara. Wa kana syibli yamurru bi babil masjidi,
wa yasma'u wa'dha syaikh, dan adalah Syekh Shibli. Syekh Shibli melewati pintu masjid dan mendengar nasihat Syekh Abul Hasan. Abul Hasan itu beliau itu hidupnya tahun 291 Hijriah. Jadi abad ketiga, sekitaran abad ketiga hidupnya. Jadi tahun meninggalnya atau wafatnya 291 Hijriah. Sedangkan Imam Shibli lahir 248 Hijriah, wafatnya 334. Jadi ketika Imam Abul Hasan, Syekh Abul Hasan itu meninggal dunia, umur beliau Imam Shibli itu kira-kira 30 sampai 40 tahunan kurang lebih. Jadi berkawan atau sejaman. Syekh Abul Hasan dengan Imam Shibli itu sejaman, satu masa atau satu periode. Jadi wajar kan ketika Syekh Abul Hasan menasihati manusia. Ujar Syekh Abul Hasan, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala Allah Subhanahu wa taala menanya hamba-hambanya pada hari kiamat tentang banyak-banyak perkara. Perkara apapun akan ditanya hamba. Lalu Imam Shibli ketika lewat di masjid yang tempat Imam Abul Hasan memberikan ceramah atau memberikan nasihat, mendengarlah beliau Imam Shibli itu nasihat Syekh Abul Hasan. Fayaqibu indal babi, maka beliau berhenti di pintu masjid. Wa qala li syaikh, maka beliau Imam Shibli berkata kepada Syekh Abul Hasan. Artinya kan ketika Imam Abul Hasan berceramah di depan masjid, datang Imam Shibli berdiri di muka pintu. Syekh, wahai Syekh Abul Hasan, kata Syekh Shibli, la tukhawifin nasa kasiran, jangan engkau menakut-nakuti manusia, jangan engkau banyak menakut-nakuti manusia. Karena seolah-olah kata Imam Shibli, perkataan Abul Hasan itu menakut-nakuti siapa? Manusia. Karena setiap apapun akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Segala hal akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala, termasuk pertanyaan yang kita baca pada pertemuan sebelumnya yang di atas itu. An khamsati asya. Allah Subhanahu wa taala akan menanya tentang 5 perkara. Kemana engkau gunakan umurmu? Kemana engkau habiskan masa mudamu? Dari mana engkau mendapatkan hartamu? Dan kemana menggunakannya? Dan apa yang kau amalkan daripada ilmu yang kau dapat? Nah, itu. Mengamalkankah sudah ilmu yang kau dapat? Diamalkanlah sudah ilmu. Ujar Allah Subhanahu wa taala, itu 5 perkara. Tapi kata Imam Syekh Abul Hasan, menanya Allah Ta'ala Subhanahu wa taala banyak perkara, tentang banyak perkara. Ujar Imam Shibli kepada Syekh Abul Hasan, jadi wajar aja sama-sama orang alim. Ditegur oleh Imam Shibli, ini kawan bang, sama-sama orang alim. Dan orang benar itu ketika ditegur itu pada sarik. Kalau kita mentegur itu sarik, apalagi memang alim orangnya. Ujar Imam Shibli, la tukhawifin nasa kasiran, jangan menakut-nakuti manusia. Li'anna Allah Ta'ala la yas'alu ibadahu illa an syai'aini, karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak menanya akan hamba-hambanya kecuali 2 perkara saja. Ujar Imam Shibli. Ujar Imam Abul Hasan, banyak perkara apapun akan ditanya Allah Ta'ala. Ujar Imam Shibli, 2 aja. Allah Ta'ala menanya 2 aja.
Fayaqulu ya abdi, maka Allah Subhanahu wa taala bertanya atau berkata, wahai hambaku, ana kuntu ma'aka wa anta biman kunta. Sesungguhnya aku bersamamu dan engkau bersama siapa? Ujar Allah Ta'ala nih kan, ketika pada hari kiamat nanti, wahai hambaku, ikam bersama siapa? Aku bersamamu, ikam bersama siapa? Artinya kan Allah yang menjadikan kita, tetapi buktinya kita menyembah kepada siapa? Kita memuja siapa? Aku yang memberikanmu kesehatan, tapi kesehatanmu digunakan kepada siapa? Aku bersamamu, ikam bersama siapa? Jadi seolah-olah kayak ini, aku yang mensehatkan badanmu. Nah, ketika badanmu sehat, kamu gunakan untuk siapa? Aku yang memberikanmu nikmat yang kuberikan kamu gunakan untuk apa? Seharusnya kan nikmat yang kuberikan itu digunakan untuk beribadah kepadaku. Ketika badanmu kusehatkan, seharusnya kesehatanmu itu kamu gunakan untuk beribadah untukku, mengabdi kepada diriku. Nah, ternyata engkau habiskan semuanya untuk makhluk. Aku bersamamu, engkau bersama siapa? Ujar Allah Ta'ala. Falamma sami'a Abul Hasan, ketika Abul Hasan mendengar perkataan ini, hadzal kalama minasyibli, dari Imam Syibli, waqafa fi saririhi wa qara aqluhu, maka duduklah atau diamlah Syekh Abul Hasan di tempat kedudukannya. Di sarir itu kan tilam, jadi ada titilamannya. Kan wajar guru itu kan ada titilamannya biasa. Kalau zaman kita pun ada titilamannya, tempat guru duduk. Apa ngarannya orang zaman ini apa? Misnad kah? Misnad itu tempat duduk duduk nih buat habaib biasa para ulama, panjang. Sofa cuman di bawah. Itu misnad, orang misnad namanya. Maka duduklah Imam Syibli di kedudukannya, wator akluhu, dan terbanglah akalnya. Artinya kayak menghayal tuh. Sambil memikirkan itu, pikirannya kemana-mana. Falamma afaqa, maka ketika sadar beliau dari pikiran yang kemana-mana tadi, dan pikiran yang terbang kemana-mana, sambil memikirkan perkataan Imam Syibli tadi, tersadar diri. Qala ya Syibli, maka Syekh Abul Hasan berkata kepada Imam Syibli, innallaha ta'ala yas'alu an min ibadihi ashala min hadza. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala bertanya daripada hambanya lebih mudah daripada ini. Yang kada mau kalah Imam siapa? Imam Abul Hasan. Imam Abul Hasan mau kalah. Lebih mudah lagi pertanyaan Allah Ta'ala daripada pertanyaanmu. Apa yang kau ungkapkan daripada pertanyaan Allah Ta'ala kepada hambanya. Wa yaqulu ya abdi, maka Allah Ta'ala berkata kepada hambanya, bertanya kepada hambanya, ya abdi ma garraka birabbikal karimi, wahai hambaku, apa yang memperdayamu dengan Tuhan engkau yang maha mulia? Apa yang memperdayamu? Memperdaya kamu, memperdaya dirimu dengan Tuhan engkau yang maha mulia. Hatta asaita amri, sehingga engkau melanggar perintahku. Karena maksiat itu kan asal itu maksiat itu artinya apa? Melanggar perintah Allah. Sehingga engkau melanggar perintahku. Apa yang memperdayamu sehingga engkau engkau maksiat kepada diriku, sehingga engkau melanggar akan perintahku. Nah, itu ajaran Imam siapa? Imam Abul Hasan. Lebih mudah lagi apa yang ditanyakan oleh Allah Ta'ala kepada hambanya. Waruya lamma quri'at hadhil ayatu,
Dan diriwayatkan manakala dibacakan ayat ini, qala Aliun radhiyallahu taala anhu, maka berkata Sayyidina Ali radhiyallahu taala anhu, ayat itu ma barraka bi rabbikal karim, maka berkatalah Sayyidina Ali radhiyallahu taala anhu, ma garrani bi rabbi, tidaklah memperdaya diriku dengan Tuhanku, illa jahli, kecuali kejahilanku, kecuali kebodohanku. Nah, ketika aku bodoh, ketika aku tidak tahu sesuatu, nah ketidaktahuanku itulah yang memperdaya diriku dengan Tuhanku. Kenapa Sidin berucap seperti itu? Karena Imam Ali itu orang yang alim. Ana madinatul ilmi wa aliyun babuha. Ujar Rasulullah, aku adalah kotanya ilmu dan alilah Sayyidina Alilah yang menjadi pintunya, pintu gudang ilmu, pintu kota ilmu. Ali itu Sayyidina Ali itulah pintunya. Sayyidina orang yang alim. Jadi beliau kadang-kadang menjadi orang yang bodoh. Nah, ketika kebodohan beliau, ketidaktahuan beliau itulah yang memperdayaku, kata Sayyidina Ali, dengan Tuhanku. Wa qala Fudail bin Iyad, dan berkata Fudail bin Iyad rahimahullahu taala. Fudail bin Iyad itu sidin ulama di Samarkand. Samarkand itu di mana? Uzbekistan. Fudail bin Iyad itu bahari sidin alim ulama, alim besar, dan seorang ahli ibadah, alim, ulama besar, mantan perampok. Nah, itu Fudail bin Iyad itu mantan perampok. Jadi tidak ada halangan untuk tidak ada halangan untuk mengubah diri. Artinya apa? Dari seorang perampok. Orang perampok itu ada mungkin orang halus, pasti perampok itu sudah Tuhan. Nah, jadi kita kada tahu akhir hayat kita jadi apa. Sedangkan seorang perampok saja bisa menjadi orang alim. Ada patah semangat untuk menjadikan seorang itu menjadi orang yang alim. Fudail bin Iyad. Pokoknya terkenal beliau itu adalah pemimpin perampok, kepala perampok. Bila ada orang yang melewati saudagar yang ingin membawa dagangan melewati batas kekuasaannya, bahaya itu sudah. Ada satu pedagang yang mau kadema harus melewati jalan yang dijaga oleh Fudail bin Iyad. Bagaimana kita akan melewati jalannya Fudail bin Iyad. Kalau kita lewat pasti dirampok sudah. Kalau barang aja dirampok, pada bapak takut kita yang dihabisi oleh Fudail bin Iyad. Maka ada satu saudagar yang ketika mau melewati jalan yang dijaga oleh Fudail bin Iyad, lalu dia membacakan satu ayat Al-Quran. Ada yang satu riwayat mengatakan kita bersama panah, ketika memanah dibacakan ayat Al-Quran. Atau ada juga yang mengatakan sekadar membaca ayat saja. Surah Al-Hadid ayat 61. Alam ya'ni lilladzina amanu an takhsha'a qulubuhum wa ma nazala minal haqqi wa la yakunu kalladzina utul kitaba min qablu faqala alaihimul amadu faqasat qulubuhum wa katsirum minhum fasiqun. Lalu dipanah marah Fudail bin Iyad. Kadang-kadang tapi Fudail bin Iyad itu jatuh tersungkur, kesakitan karena ajar panah. Karena itu bukan panahnya orang saudagar, tapi karena panah nang Al-Qur'annya itu. Karena Al-Qur'an itu. Bangun, sadar, bangun, baca ayat Surah Az-Zariyat ayat 50. Surah Az-Zariyat ayat 50. Afirru ilallahi
Fafirru ilallah, kembalilah kepada Allah. Inni lakum minhu nadhirum mubin. Itu ayatnya. Surah Az-Zariyat ayat 50. Tersungkur lagi, jatuh lagi. Baca lagi ayat Az-Zumar ayat 54. Wa anibu ila rabbikum wa aslimu lahu min qabli ayyatiyakumul adzabu summa la tunsarun. Nah itu ayatnya. Panah lagi, tersungkur lagi. Sadar tuh suku niat 3 kali Thanos ini pingsan, 3 kali tersungkur, lalu hendak menghadap raja, menghadap khalifah, menghadap raja. Ada yang mengatakan Khalifah Harun ar-Rasyid. Lalu Khalifah Harun ar-Rasyid itu mimpi bahwasanya ada seorang yang akan datang, namanya Fudail bin Iyad, hendak bertaubat. Nah dari situ sih ahli ibadah, nuntut ilmu sampai menjadi alim ulama, sampai ahli ibadah, sampai jadi alim. Nah, jadi perampok aja bisa jadi alim. Nah, kita ini apa? Baik aja bisa aja juga. Lau sa'alani rabbi ma garraka, kata Fudail bin Iyad. Masalah ayat tadi, ma garraka bi rabbikal karim. Lau sa'alani rabbi, andaikan Tuhanku nanti bertanya kepadaku, ma garraka bi rabbikal karim, apa yang memperdayamu? Aqulu, maka aku berkata, garrani sitruka, yang memperdaya aku adalah engkau ya Allah menutupi aibku, sehingga aku terperdaya karena ditutupi terus aib kita itu, aib kita ditutupi. Atau misalnya di mata kita kadang melihat aib kita, nah di mata kita sendiri apa kesalahan aku, ditutupi Allah Ta'ala, coba dibuka nih, ini aib aku, ini kesalahanku, sehingga dengan aku tahu kesalahanku itu, aku mau ubah diriku. Nah, ternyata yang membuat aku tertipu, terperdaya adalah karena aku nih tertutupi, masih aibku nih tertutupi, kesalahanku nih tertutupi. Kayaknya kesalahanku nih sedikit, padahal kesalahanku nih genal. Nah itulah namanya membuat aku apa? Terperdaya. Kan masing-masing nih kan. Kalau Imam Ali kayak itu jawabannya. Nah masalah ayat magar akan birabbikal karim. Kalau Sayyidina Fudail bin Iyad itu lagi salah lain lagi. Waqala Abu Bakrin al-Warraq, di hidupnya sendiri tahun 340 Hijriah, 240 Hijriah. Berarti sejaman aja nih lawan dari Imam Shibli, Imam Abul Hasan, satu periode. Jadi periode ke-1, periode kedua, periode yang ketiga. Nah itu setiap periode itu ada ulamanya. Kita ini periode keberapa sudah? 1400, berarti berapa? 14 periode. Periode yang ke-14 sudah. Ya kalau satu periode itu kan satu abad, satu periode. Satu abad. Ini abad ke-14 kita ya. Berarti siapa yang pemuka agama kita? Abah Guru termasuk, kemudian pemuka yang berpengaruh Habib Umar termasuk, Habib Salim Asy-Syatiri termasuk, Abuya Sayyid Al-Maliki, Muhammad Al-Maliki termasuk. Dan kebanyakannya itu Imam Syafi'i. Nah itu keistimewaan Imam Syafi'i itu di situ. Setiap periode, setiap abad itu pasti dihuni oleh ulama yang besar, masyhur, yang bermadzhab Syafi'i. Itu dalam kitab At-Taqrirat As-Sadidah. Kenapa kita memilih keutamaan daripada Imam Syafi'i atau ulama Syafi'iyah atau mazhab Syafi'i? Karena di situ setiap abad, setiap periode itu ada dihuni ulama-ulama besar. Nah itu tadi kata waqala Abu Bakrin al-Warraq rahimahullahu, dan berkata Sayyidina Abu Bakar al-Warraq rahimahullah ta'ala, lau sa'alani rabbi, andaikan Tuhanku menanya aku, ma garraka,
magarraka, apa yang memperdayamu. Aku lo garrani karamuka, memperdaya aku adalah kemuliaan engkau. Engkau yang memberikan aku kemuliaan. Fatarji'u ila ra'si hadzal kalami wal ayat, dan kembali kepada akar permasalahan. Walamma kana al-kufaru wallahu a'lam bis-shawab. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan pada malam ini, mudah-mudahan kita memperbanyak amalia kita, bukan apa-apa, niat apa-apa, sekedar untuk mengisi kekosongan, untuk memperbanyak amalia kita. Mudah-mudahan amalia yang kita lakukan seperti malam ini menambahkan berat timbangan kita, menyelamatkan kita, dan mudah-mudahan segala dosa kita setelah kita keluar dari majelis ini diampuni Allah Subhanahu wa taala,